nyatakan terbuka untuk umum. Silakan pemohon perkenalkan diri lagi biar lebih top. Terima kasih Yang Mulia. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, etika baik, rasa tanggung jawab, serta komitmen moral, saya Dani Safari Effendi, pemantau pemilu. Yang kedua, Ecep Sukmanagara, pemantau pemilu. Yang ketiga, Dr. Andes Kiai Haji bin Tijani, Biasanya pemantau apa pemilu. Dibuka dulu, Pak. Yang keempat, Rizkian, pemantau pemilu. Kemudian ada Rizky Arif, mahasiswa CAG. Kemudian Burhanuddin Muslim, Pak. Kemudian Dedi Jamaluddin, mahasiswa CAG. Kemudian Deni Yana, mahasiswa CAG. Terima kasih Yang Mulia. Iya, cukup ya. Pihak terkait, silakan Pak. Saya perkenalkan, nama saya Mehmet Ahmad Hakim, kuasa dari pihak terkait dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Kabupaten Tasikmalaya. Terima kasih. Ya, jadi Pak Mehmet ini adalah hakim sejati. Mulai dari lahir sampai mati hakim terus. Ada hakimnya. Silakan, termohon. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami kuasa dari pihak termohon KPU Kabupaten Tasik, saya sendiri Amsal Pakar Data, di samping saya saudara Fajar Pakar Data, dan pada hari ini juga hadir dari KPU. Terima kasih Yang Mulia. Nama saya Dede Nurul Hidayat, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya. Di belakang saya juga hadir dua komisioner KPU, Pak Jam Jamaluddin sebagai komisioner divisi hukum, dan Subhan Agung SPMA, komisioner KPU divisi data dan program. Demikian, terima kasih. Baik, lanjut langsung silakan Pak. Presentasi. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jawaban. Yang Mulia, pada dasarnya jawaban kami itu tidak tiga bagian ini. Pertama menyangkut sesi, kemudian pokok permohonan dan petitum. Kami langsung pada eksepsi Yang Mulia. Pertama yang menyangkut dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami memandang setelah kami mempelajari dengan seksama permohonan pemohon, menurut hemat kami, permohonan pemohon dikualifikasikan mengandung kesalahan objek permohonan atau error in objecto. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 157 ayat 3 dan seterusnya, maka Mahkamah sekarang memiliki kewenangan untuk mengadili persoalan perselisihan hasil pemilihan umum. Ketentuan ini menegaskan bahwa kewenangan hanya terbatas pada perkara perselisihan penetapan suara hasil pemilihan. Sehingga persoalan lain di luar perolehan suara hasil pemilihan harus ditafsirkan secara au contrario bahwa Mahkamah tidak berwenang untuk mengadilinya, termasuk dan tidak terbatas dalam hal pelanggaran apa yang kita kenal sebagai terstruktur, sistematis dan masif. Dalam permohonan aku, para pemohon menegaskan bahwa yang menjadi objek sengketa yaitu pertama, rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015 pada tanggal 16 Desember 2015 KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana kita lihat dalam permohonannya angka 1 halaman 4. Kemudian surat keputusan KPU Tasikmalaya nomor sekian tanggal sekian tentang pencabutan keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 80 dan seterusnya tentang penundaan seluruh tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015 sebagaimana kita lihat dalam angka 2 halaman 5. C. Keputusan KPU Kabupaten Tasikmalaya nomor 85 KPPS dan seterusnya tanggal 3 Oktober 2015 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya sebagaimana kita lihat dalam angka 3 halaman 6. Kemudian keputusan Ketua KPU
Kabupaten Tasikmalaya nomor 19 dan terusnya tanggal 9 Maret 2015 tentang dana anggaran sosialisasi penyelenggaraan yang awalnya 47 miliar dan seterusnya menjadi keputusan KPUD Tasikmalaya nomor sekian tanggal 1 April menjadi 40 miliar. Bagaimana didalilkannya dalam angka 345 halaman 6. Kemudian Yang Mulia, sebagaimana kita ketahui bersama dalam persidangan, ketika kami menanyakan objek melalui Majelis Yang Mulia, dalam permohonan pemohon ini, khususnya pada angka 6, angka 6 dan halaman 6, itu tidak menunjukkan angka berapa dan tahun berapa. Bahkan di KPU tidak dikenal ada penomoran angka 12, yang dikenal adalah angka Romawi. Oleh karenanya kami berpendapat bahwa objek yang diajukan oleh permohonan ini terjadi kesalahan objek atau error in objecto. Padahal sebagaimana kita ketahui, yang menjadi objek dalam perkara sekarang ini semestinya adalah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2015. Kemudian yang mula berkenaan dengan legal standing, menurut hemat kami, para pemohon ini tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat ketentuan pemohon berdasarkan pasal 5 huruf B dan D PMK nomor 4 Jungto PMK nomor 6 tahun 2015 yang menyatakan pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf A adalah A. Kami tidak bacakan. B. Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota peserta pemilihan. C. Pemantau, anggap dibacakan. D. Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU atau KIT kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, yang dapat menjadi pemohon adalah pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari termohon untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 yang merupakan daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon, maka yang dapat menjadi pemohon dalam perkara aku adalah pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU atau KIT kabupaten atau kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan wali kota dan wakil wali kota. Singkatnya yang mulia, para pemohon ini tidak pernah mendapatkan sertifikasi dari termohon. Kemudian mengenai tentang waktu yang bahwa merupakan fakta hukum, terbukti permohonan para pemohon telah melewati tenggang waktu permohonan 3 kali 24 jam sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 ayat 2 PMK nomor 4 Jungto PMK nomor 6 tahun 2015. Bahwa fakta hukum tersebut berdasarkan pada tabel penanganan perkara konstitusi yang terdapat dalam website Mahkamah Konstitusi, akte pengajuan permohonan pemohon atau AP3 nomor 101-PAN-MK-2015 diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Senin 21 Desember 2015 pada pukul 12.06 WIB. Padahal berdasarkan surat keputusan termohon nomor 120 /KPPS /Kap/01/32978 Romawi /2015 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tasikmalaya 2015. Rekapitulasi hasil penghitungan suara telah ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.30. Karenanya
Batas waktu pengajuan permohonan sesuai ketentuan adalah pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.30. Sehingga permohonan para permohon telah melewati 46 jam 36 menit dari batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena melampaui batas waktu pengajuan permohonan. Mohon izin untuk diteruskan oleh Ketua KPU. Ya. Terima kasih Yang Mulia. Ya. Dalam pokok perkara, bahwa sebelum menanggapi dalil keberatan para pemohon, perlu termohon sampaikan terlebih dahulu gambaran umum mengenai beberapa hal dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015. Hari pemungutan suara 9 Desember 2015, jumlah penduduk Kabupaten Tasik 1.461.787, jumlah daftar pemilihnya 1.346.640, pemilih yang menggunakan hak pilih 810.698, kemudian jumlah kecamatan 39, jumlah desa 391, jumlah TPS-nya 3021. Perolehan suaranya, pasangan calon Haji Udanul Ulum dengan Haji Ade Sugianto 500.908, setara dengan 67,35%, yang tidak setuju 242.865, setara dengan 32,65%. Bahwa pelaksanaan pilkada Kabupaten Tasikmalaya diikuti oleh pasangan calon tunggal. Pelaksanaan ini tentunya berdasarkan kepada Undang-Undang 8 dan juga kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 dan seterusnya tahun 2015 tanggal 29 September 2015. Atas dasar tersebut, kemudian KPU RI menyurati KPU Kabupaten Tasik dengan nomor surat 642 dan seterusnya tanggal 1 Oktober yang memerintahkan untuk segera melanjutkan putusan MK tersebut untuk melanjutkan tahapan yang terhenti dengan membuat SK pencabutan penundaan tahapan sesuai dengan alat bukti TL10 sekian. Selanjutnya KPU RI mengeluarkan surat edaran nomor 644 dan seterusnya tanggal 3 Oktober 2012 yang pada intinya memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tasik untuk melakukan kegiatan dengan membuat tahapan program jadwal baru pasca penundaan sesuai dengan alat bukti. Permohon dalam menyikapi surat tersebut di atas, kemudian melakukan rapat pleno untuk membahas SK pencabutan penundaan dan seterusnya. Alhasil, tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kemudian dilanjutkan. Selanjutnya berdasarkan kedua surat tersebut, termohon melanjutkan seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terkait dengan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2015, bahwa terhadap dalil para pemohon dalam permohonan akuo yang mendalilkan ada rekapitulasi penghitungan suara tertutup adalah tidak benar dan sangat mengada-ada. Para pemohon tidak menjelaskan atau barangkali tidak memahami dalam hal seperti apa rekapitulasi penghitungan suara tersebut, terbuka atau sebaliknya disebut tertutup. Para pemohon tidak menjelaskan tepus dan lokus terjadinya rekapitulasi penghitungan suara secara tertutup tersebut. Termohon melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan secara terbuka untuk umum dan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Saksi dan pengawas pemilu menandatangani dan tidak ada catatan keberatan apapun sesuai dengan alat bukti model DB. Ini juga dari mulai tingkat TPS di PPK, rekap sampai tingkat kabupaten tidak ada keberatan apapun. Waktunya 2 menit lagi. Kemudian terkait apa yang didalilkan menyatakan cacat syarat, ini juga tidak benar, bahwa termohon telah mempunyai surat fakta hukum, termohon telah melaksanakan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan mempunyai alat bukti yaitu berupa surat catatan kepolisian yang menyatakan bahwa pasangan calon tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela sesuai dengan alat bukti. Kemudian juga terkait dengan terhadap dalil pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon bupati memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum, ini juga tidak benar bahwa termohon telah melakukan mempunyai pasangan calon tersebut tidak selalu memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggungan yang merugikan keuangan negara. Bahwa dalil yang dinyatakan para pemohon menyatakan itu tidak benar. Hal ini juga telah mendapatkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Kelas 1B Tasikmalaya. Yang lain dan selanjutnya dianggap dibacakan. Ya.
Petitum, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas merupakan fakta hukum penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2015 Kabupaten Tasikmalaya diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Petitum, berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diuraikan di atas, pihak termohon memohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan dalam eksepsi mengabulkan eksepsi termohon, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menetapkan perolehan suara hasil pemilihan bupati dan wakil bupati Tasikmalaya tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon Haji Widarul Ulum SE dan Haji Ade Sugianto, perolehan suara 500.908 suara, setara dengan 67,35%, tidak setuju 242.865 suara, setara dengan 32,65%, sehingga ada selisih 258.043 suara atau setara dengan 34,7%. Demikian, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Saya tidak mengulang dalil eksepsi yang juga diajukan di dalam keterangan ini karena hanya mengulang saja apa yang sudah diutarakan oleh termohon mengenai kewenangan menyangkut objek permohonan yang menyebutkan banyak hal kecuali satu, yaitu justru yang harusnya menjadi objek permohonan, ya, SK mereka, kemudian kedudukan hukum dan tenggang waktu. Saya tidak mengulangi itu. Kemudian berikutnya, sebelum saya menjawab pokok perkara, barangkali izinkan saya mengapresiasi permohonan pemohon, karena toh juga ini sampai batas tertentu bisa dipandang sebagai sebuah upaya untuk menyehatkan iklim kepolitikan di Tasik. Hanya perlu segera saya ingatkan bahwa ketika kita berlebihan menyampaikan hal-hal yang merugikan atau bahkan sangat merugikan nama baik seseorang, seyogyanya itu dipikirkan lebih seksama, bukan karena merugikan tiga pihak terkait, tetapi kalau demokrasi dimainkan dengan grip seperti itu, ini mempercepat kita mengubur demokrasi. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan penghargaan dan kemudian saya mencoba melihat butir-butir di dalam pokok perkara. Sebelum itu saya menambahkan spontan saja Yang Mulia. Soal eksepsi tadi sudah sama, tapi ada tambahan. Karena begini, kalau di dalam perkara pada umumnya kita mengerti tadi sudah banyak bicara dan dalam setiap perkara banyak bicara ada batas selisih yang kalau dilebihi orang jadi tidak bisa mengajukan permohonan. Tapi di dalam calon tunggal ketentuan itu tidak ada, ya, sehingga bisa saja secara teori pasangan calon memperoleh 99,9%, tetap bisa dilawan. Padahal di dalam perkara yang lain beda lewat 2,5% saja sudah sulit dipersoalkan. Lalu pertama kami mohon perhatian kepada fakta bahwa terkait memperoleh 500.908 suara yang ekivalen dengan 67,35%. Saya pikir ini cukup signifikan dan barangkali ini yang menyebabkan kita bisa memahami mengapa calon tunggal melihat dari angka ini. Lalu dituduh habis-habisan terkait melakukan ini dan itu. Intinya kelicikan di dalam pemilihan. Tentu saja kami menolak. Dan selalu saya ingin mengatakan Yang Mulia, kalau toh juga kelicikan-kelicikan itu ada, terjadi, saya tidak yakin bahwa itulah penyebab kemenangan. Ya. Sebab katakanlah, jangankan RT, RW, penduduk terkait sendiri tidak tahu istrinya milih siapa. Jadi kalau dalam pemilu, saya hemat kami, bukan soal fisik tidak, yang penting apakah orang dihalang-halangi nggak pergi ke TPS secara fisik. Apakah jika dia nyoblos ditekan tidak supaya nyoblos tertentu. Ya, sepanjang itu tidak terjadi, dia bisa pergi ke TPS dengan bebas, bisa mencoblos dengan bebas, tidak diawasi.
kritikan-kritikan ini bisa irrelevan. Ya, saya pikir tidak ada satu kandidat pun yang mau membagikan uang. Karena kalau orang menerima uang belum tentu dia nyoblos. Siapa bisa pastikan? Beda dengan zaman Orde Baru. Karena zaman Orde Baru, siapa milih apa bisa ketahuan. Dan ujung-ujungnya risiko besar secara fisik maupun politik. Sekarang menurut saya sejelek apapun KPU menyelenggarakan pemilu, rasanya orang nggak tahu siapa memilih apa. Jadi mohon dipertimbangkan yang mulia, karena selalu incumbent menang itu licik. Tapi sisakan ruang untuk meyakini, karena itu demokrasi juga harus kita pupuk dengan bentuk kita menerima kekalahan. Ya. Sediakan ruang bahwa bisa saja incumbent menang karena performansinya, karena prestasinya. Bisa saja seperti itu. Kami tidak memastikan seperti itu. Tapi mohon teman-teman, kita bersama-sama membangun demokrasi dengan segala pikiran yang fair, yang apapun bisa terjadi, dan yang terjadi bisa jadi kita tidak sukai, tapi inilah demokrasi. Yang pada ujung-ujungnya diukur secara kuantitatif. Siapa lebih banyak? Seperti itu barangkali yang mulia yang ingin saya sampaikan ke teman-teman dan adik-adik saya yang bersemangat untuk membangun kepolitikan di Tasik. Mohon juga kultur politik diperhatikan supaya elok. Lalu petitum, kami mohon dalam eksepsi mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Tasik nomor 120 dan seterusnya tentang penetapan rekap hasil penghitungan perolehan suara tanggal 16 Desember pukul 13.30, atau apabila mahkamah berpendapat lain dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Oke, terima kasih Pak. Ya, di jawaban terkait atau siraman rohani ini nggak tahu saya. Ya, baik. Ini bukti termohon TA 001 sampai dengan TN 001. Betul ya? Betul ya. Kemudian pihak terkait PT 01 sampai dengan PT 05. Pak Mehmet? Betul? Betul. Betul ya. Terima kasih. Ya, jadi sidang selanjutnya tinggal menunggu panggilan. Ya. Tidak seperti yang di dalam jadwal peraturan KPU tanggal. Oh enggak, ini MK lain dengan KPU. Oh, maaf, MK kan ada mengeluarkan jadwal juga yang mulia. Ya, nanti tanggalnya tanggal berapa? Ditunggu aja Pak. Oke, terima kasih. Ya. Oke, dengan demikian sidang ditutup. Salaman dulu. Iya. Ayo hati-hati ya. Selamat jalan. Trafiknya bagus betul kok. Ya. Ini udah dapat sosialisasi kok. Oke, iya, ada anak-anak muda ya. Siap.